Tubuh perlu serat 25 gram sehari, makanya minum jus yang banyak buahnya. Love Juice, tinggi seratnya, banyak manfaatnya. Love Juice, penuhi kebutuhan serat harian kita. Love Juice, love your health. Dipersembahkan oleh Itu satu lagi yang sesungguhnya mempertemukan dan kesamaan antara Abi Quraisy dan Abah Mustafa Bisri soal Islam moderat, Islam yang mementingkan moderasi, jalan yang di tengah. Cuma sekarang problemnya Abi, problemnya Gusmus, semua orang merasa di tengah. Yang di kanan merasa moderat, yang di kiri juga merasa moderat. Sesungguhnya yang moderat yang di tengah itu siapa dan yang bagaimana? Ngukur seberapa dalam air kali. Jangan pakai tubuh. Karena kalau pakai tubuh kita, kalau kita jangkung, kita akan mengatakan ini dangkal sekali. Kalau kita cebol, kita akan mengatakan ini dalam sekali. Jadi pakai apa? Pakai ukuran 80 cm, sudah selesai, tidak ada pertentangan. Kita sekarang itu mengukur sesuatu dengan diri sendiri. Tidak pakai ukuran. Katanya Quran yang dijadikan ukuran. Tapi tidak mau perbedaan. Kalau melihat Quran, melihat pemimpin Islam, Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, moderat itulah Islam itu. Jadi bukan Islam moderat, Islam itu memang moderat. Jangan Islam moderat lalu Islam apa lagi? Bukan, Islam itu Islam moderat itu. Moderat. Islam itu yang moderat. Cuma satu. Kalau tidak moderat tidak Islam, begitu aja sudah. Kalau tidak moderat tidak Islam. Iya, Islam itu moderat. Kita umatan wasata. Orang Islam itu umatan wasata. Lihat saja ada semua yang ekstrim-ekstrim yang berlebihan itu dilarang di Quran. Wala tusrifu, makan dilarang. Wala ta'tadu, hulu tidak boleh, segala macam. Anjing Nabi mengatakan khairul umur ausatuha, semua serba tengah. Kalau kita itu di tengah-tengah, kita hidup itu jadi enak. Kita ini mempunyai yang namanya atifah. Apa bahasa Indonesianya atifah? Perasaan. Jadi atifah itu sendiri sebetulnya mempunyai karakter yang bergerak begini. Kalau kita berlebihan, maka kita akan condong ke sini. Kalau kita senang, kalau terlalu benci kita akan condong ke sini. Sedangkan adil itu di sini, tegak, jejak. Sampai ada dawuhnya Allah di belakang, wala yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu tidak adil. Kebanyakan mufasir, termasuk mungkin mufasir yang di samping saya ini, kaum di situ diartikan kaum orang kafir. Kalau orang kafir saja, kalau kita benci, kita tidak boleh tidak adil. Apalagi kalau kita sesama mukmin, sesama orang Islam. Kebencian kita tidak boleh menjadikan kita tidak adil. Kalau orang berlebih-lebihan tidak bisa tengah-tengah, saya bisa pastikan dia tidak akan bisa adil dan tidak bisa istiqomah yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Masya Allah, terima kasih Gus. Abi, menyambung pertanyaan tadi. Tadi Gusmus ada kata yang lagi populer sekarang Gus, kafir. Rasanya sekarang kata kafir itu ringan sekali diucapkan. Gampang sekali mengkafirkan. Orang kafir itu siapa Abi?
Siapa sih yang kafir itu, kok ngetop sekali nih kafir-kafir ini? Kesulitan kita tuh terkadang hanya memahami satu kata dengan satu makna. Kata kafir misalnya itu maknanya banyak sekali. Kafir bisa berarti yang mengingkari agama. Kafir. Mengingkari Islam, akidahnya kafir. Kafir bisa berarti yang tidak sholat. Walaupun dia syahadat, tidak sholat, kafir. Kafir bisa berarti munafik. Kafir bisa berarti kikir. Kafir itu pada dasarnya berarti menutup. Kalau Anda menutup kebenaran, Anda kafir. Kalau Anda menutup uang Anda, sehingga berkata saya tidak punya uang, padahal ada, kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab. Jadi kafir terlalu banyak. Ketika ketika kita membaca satu kata kafir dalam Al-Quran, hati-hati menafsirkannya. Bisa jadi seorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadah, tetapi dia durhaka. Bisa jadi dia dinamai kafir. Sehingga kalau saya baca misalnya ayat la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini bukan ayat Al-Maidah ini ya. Janganlah seorang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin kalau kita mau, atau sebagai orang yang terlalu dekat kepadanya. Kafir di situ bukan hanya berarti non muslim. Bisa jadi dia mengaku muslim tetapi dia durhaka. Jangan dekat kepadanya, jangan bersahabat kepadanya. Jadi kafir itu punya banyak makna. Nah, tetapi karena secara umum orang memahami kafir itu keluar dari Islam, maka datang larangan Nabi. Jangan mengkafirkan orang. Nabi melarang. Siapa yang mengkafirkan seseorang, padahal orang itu tidak kafir, maka tuduhannya kembali kepadanya. Dia dinilai Tuhan kafir. Masih belajar. Orang itu masih pandai. Begitu dia berhenti belajar, mulailah dia bodoh. Ada yang mau negara ini sekuler, ya. Ada yang mau negara agama. Kita punya titik temu. Pancasila. Dipersembahkan oleh